Ini ada lipstick. Maaf ya guys. Lagi apa Neng? Masih kapan? Bosan. Ansa bisa nyanyi loh guys. Kamu jangan kayak gitu deh, cuma jangan mancing-mancing deh. Nope, aku belum divaksin. Nah HPP-nya gitu, ya. Nggak, jadi gini loh guys, aku mau cerita. Jadi selama seminggu ini aku sehari bisa makan lebih dari 3 kali. Bisa sampai 6 kali makan. Jadi misalnya aku sebelum jam 12 tuh udah makan 3 kali, dan setelah jam 12 tuh makan 3 kali juga. Jadi kayak setiap hari makannya 6 kali. Jadi gak tahu, mungkin karena seminggu ini makannya jadi banyak, jadi gini kali ya ke pipi. Aduh, udah diem, pusing aku. Tapi kayak bingung gitu kalau kata Ceme, kenapa aku bisa makan sehari 6 kali. Katanya gara-gara aku tuh emang sering banget makan manis, kayak minuman manis, terus kayak soda harus ada coklat, terus permen. Terus aku kayak nggak berhentiin dulu seminggu ini nggak makan coklat atau permen gitu. Mungkin gara-gara itu kali ya, kurang manis-manis katanya gitu, kata Ceme, kurang gula katanya gitu, karena makannya jadi banyak. Make sense gak? Make sense sih sedikit. Yang komennya halu out, gue bakal hide nih. Bisa tahu ya. Mending makan banyak daripada makan hati. Ya aku setuju. Diem nggak? Ya ngomong aja udah, nggak usah. Insya Allah. Kenapa pada ngomongin baby sih? Mungkin aku salah pakai kerudung kali ya. Ih, mending nanya yuk. Kayak aku pengen ngobrol, soalnya bingung. Bosen banget. Judul lagunya apa ya? Ada yang tau gak nih judul lagunya apa? Baper. Demi apa Hamin 4 pengumuman UTBK? Ya ampun teman-teman yang UTBK kemarin, semoga hasilnya sesuai dengan apa yang diinginkan, dan semoga hasilnya tuh jalan terbaik buat kalian. Hamin 4 tuh mentalnya lumayan kerasa sih. Semangat ya guys, kalau misalnya ternyata hasilnya tidak sesuai dengan diharapkan. Tenang aja, kalau mau masuk PTN masih ada jalur yang lain, ada jalur mandiri, ada internasional juga. Terus kalau nggak ada swasta, jadi kayak sebenarnya semua kuliah tuh sama. Dan semangat ya. Kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Siapa tahu emang rezeki kalian di situ.
Aku jadi deg-degan juga nih. Me jadi deg-degan, Me. Ini gara-gara ngomongin UTBK nih. Jalur santet bisa. Ada sih jalur naga. Aku pernah ngalamin gagal sih. Gagal tak aku tahun kemarin itu gagal di PTN. Jadi kayak tamparan keras juga sih buat aku. Soalnya aku ngerasa kayak aku udah berjuang semaksimal mungkin, dan ternyata hasilnya nggak sesuai dengan apa yang aku inginkan. Dan salahnya aku tuh di kegagalan itu, aku tuh orangnya terlalu optimis. Jadi aku tuh percaya, aku percaya kalau aku bisa, tapi emang ternyata nilai UTBK aku juga nggak jelek. Alhamdulillah nilai UTBK aku nggak jelek banget ya, tapi nggak bagus banget, kayak bagus aja sih. Cuman untuk masuk PTN yang aku inginin tuh persaingannya ketat banget, jadi aku kayak lost beberapa poin masuk PTN, dan aku tuh cuman ngikutin satu jalur aja. Jadi aku cuma daftar UTBK dan mandiri UTBK, dan sayangnya aku nggak daftar inter gitu loh. Jadi karena aku tuh terlalu optimis kalau misalnya aku bisa nih masuk PTN ini, tapi emang nilainya nggak beda jauh, tapi ya gitu, hilang beberapa poin aja. Terus kayak dan aku tuh cuma daftar satu universitas doang. Sempat gambling juga. Aku mikirnya aku inter emang gak bakal boleh sama mama papa, dan aku juga mikirnya untuk apa juga sih. Jadi kayak kira aku memutuskan untuk kuliah swasta karena udah last minute banget. Tapi aku juga pikir kenapa aku bisa masuk swasta. Mungkin kalau misalnya tahun lalu aku masuknya negeri, aku nggak bisa berkegiatan kayak sekarang gitu. Kayak aku nyari uang nggak bakal bisa. Aku bakal fokusnya belajar. Tapi kan sekarang dengan aku masuk swasta, aku bisa fokusnya tuh bisa macem-macem gitu. Nggak cuma fokus di pelajaran aja, aku bisa nyari uang, aku bisa ngelakuin kegiatan yang lainnya gitu. Jadi ngambil hikmahnya aja, baiknya aja. Kayak kalau misalnya kamu nggak dapat swasta, kamu nggak dapat PTN, mungkin kamu dikasih sesuatu yang lebih gitu. Jadi ya udah, kegagalan tuh jangan dianggap sebagai akhir dari segalanya. Tapi tuh aku sempet kayak berbulan-bulan tuh susah banget terimanya, karena aku mikirnya kayak, tadi aku ngomong apa sih nih, gara-gara komen ini gila. Apa ya Allah, astagfirullahaladzim. Oh iya, berbulan-bulan tuh aku susah banget terimanya. Kayak aku tuh selama, kalian harus tahu persiapan aku TBK, aku tuh pindah linjur jurusan tuh Hamin 3 bulan sebelum UTBK, dan itu bener-bener bikin gambling banget. Karena aku nggak pernah belajar materi IPS, dan alhamdulillahnya angkatan aku tuh angkatan corona, jadi gak ada pelajaran yang kayak sejarah gitu-gitu. Jadi kayak TPS biasa, TPS kan ya nggak sih, aku lupa deh. Terus bisa ngerjainnya, dan selama karantin aku bener-bener belajar banget. Kayak aku bangun jam 3, aku sholat subuh, terus aku belajar dari setelah sholat subuh sampai jam 7 aku istirahat, sampai jam 8:30 aku pakai untuk jogging, olahraga. 8:30 sampai jam 11 aku tidur, jam 12 sampai jam 2 aku pakai buat makan, buat ngerjain endorse waktu dulu. Terus akhirnya jam 2 sampai jam 3 atau 4 dipakai buat main HP, chatting gitu-gitu. Terus akhirnya malamnya jam 7-8 review soal. Terus belajar sampai jam 11, terus bangun lagi, kayak gitu rutin. Itu kayak
oh my god, effort banget. Terus kayak sempet makanya aku ngerasa terpukul banget gak masuk PTN tuh, kayak aku udah usaha, kayak aku udah mati-matian belajarnya dari pagi terus aja kayak gitu, dan ternyata ya udah nggak jodoh. Jadi ya udah cuek aja. Kalau misalnya ngomongin soal kenapa aku memutuskan untuk hijab, aku belum berani untuk bilang aku masih belajar. Jadi aku belum bisa jawab, soalnya aku juga masih takut. Kayak kalau misalnya aku bilang aku udah mutusin, ntar ada beberapa komentar ya, atau beberapa orang yang kayak menuntut banget aku untuk ini itu. Jadi ya udah doain aja. Tapi aku juga berusaha untuk tiap harinya pakai hijab. Kayak gitu. Syaukina tuh si Ocha, bukan sih, Cak? Sekarang aku kuliah di Unpar. Tapi sebenarnya kalau misalnya jawab pertanyaan yang awal tadi, kenapa aku bisa tiba-tiba ganti penampilan aku kayak gini, nggak tahu. Jadi sebenarnya emang aku tuh dari lulus SMA tuh udah mama minta untuk aku pakai hijab. Terus aku cuman kayak ya doang, cuman aku juga berusaha kayak kadang kalau ada acara keluarga ngumpul, aku tuh pakai kerudung kayak gitu. Terus kayak sebenarnya nggak masalah juga sih mau pakai kerudung, ada bedanya sebenarnya, apa ya, kayak ya udah, tapi belum siap gitu loh waktu itu. Terus kayak kemarin akhirnya aku ketemu sama Dini. Aku terima kasih banget sih sama Dini tuh. Aku tuh ngeliat Dini pakai kerudung tuh cantik banget. Terus akhirnya aku mutusin kayak aku kapan mau deh pakai kerudung sama Dini. Tapi nggak cuma Dini aja, ada teman aku Nisa juga pakai kerudung. Terus aku kayak ngeliat mereka, apa ya, kayak adem aja gitu ngeliatnya. Terus aku tuh sempet tanya sih sama teman aku juga, gimana sih rasanya di kerudung, terus apa sih yang bikin beda dan lain-lainnya. Terus mereka jawabnya kayak nggak ada bedanya gitu. Terus akhirnya sering tuh kadang aku tuh main sama mereka juga pakai kerudung, tapi masih kayak belum bener pakai kerudungnya. Terus besoknya lepas lagi, pakai lagi gitu-gitu. Terus sempet aku tuh ngaca, terus aku ngeliat aku pakai kerudung, terus aku lepas, terus aku ngeliat kayak aneh ya, kayak gitu loh, nggak tahu, aku pikirnya kayak gitu. Itu udah tuh, itu kayak sebulan kemarin aku tuh gambling banget itu. Terus emang aku ngerasa kayak aku mau nyari apa lagi, kayak udah capek untuk kayak selama ini tuh aku kayak lari-lari tapi nggak tahu kemana gitu loh. Terus kayak aku mikir, apa coba di kerudung ya, itu kayak aku mikirnya sebulan. Jadi kayak lepas pasang oke, seminggu adalah di kerudung, seminggu berapa kali di kerudung. Terus aku nggak sengaja nonton di TikTok soal Israel Palestina kayak gitu. Terus aku sempat mikir ke arah sana. Terus kayak aku anak satu-satunya, takut aja gitu. Jadi ya udah, kayak pagi itu aku mau pergi, aku langsung pakai kerudung gitu sih. Terus akhirnya terbiasa sampai sekarang kayak gitu. Cuman nggak tahu kedepannya, doain ya guys. Tapi aku udah meniatkan dalam hati sih. Tapi aku juga masih belajar, soalnya aku mikir waktu dulu kenapa aku nggak cepet di kerudung tuh, kayak aku mikir aku tuh bandel banget. Kayak masa sih di kerudung bandel, cuman ternyata nggak gitu. Iya, aku anak satu-satunya perempuan, terus aku juga nggak mau nantinya papa mama tiba-tiba bagaimana kan di atas gitu. Jadi kayak lebih baik dari sekarang sih, karena aku mau memberikan apa lagi gitu. Harapan satu-satunya cuma aku gitu.
Aduh, Jessica No Limit siapa tuh? Ini ya yang waktu itu viral Pikachu itu kan sih. Doain ya, aku juga masih belajar kayak begitu. Jadi awal mulanya karena ya itulah, sebenarnya kayak aku juga mikir sempet kayak aduh aku nanti kerjaan gimana, terus aku gimana nanti main sama teman-teman. Tapi ya gimana, ternyata sama aja. Kayak justru malah kayaknya lebih barokahan gini gak sih? Apaan sih wi? Aigo. Aku nggak tahu kalau bahan-bahannya gimana. Ini mah nggak tahu sih apa ya. Kayak nembus gitu. Bahas kayak gitu tuh deg-degan, kenapa ya? Ayo kasih pertanyaan lagi. Enggak, aku tuh suaranya kenapa kecil? Soalnya ada mama. Mamanya lagi tidur di sofa. Jadi fairy tale dong, sel. Kevin lagi main deh kayaknya sama Dini. Malu banget. Aku belum memikirkan nikah sebenarnya. Live bareng Bang Kev nyanyi fairy tale. Lu jangan ngaco ya, gue nggak bisa nyanyi cak. Ntar cobain pakai kerudung segi 4 ya Engsel, kurang ajar lu Engsel. Aku tuh SMP tuh kerudungnya segi 4. Aku suka semua lagu Ardhito, tapi yang paling aku ngena banget tuh lagu Fine Today. Ya nggak, Ceme, mana suaranya? Aku tuh main gitar dari kelas 2 SD, jadi aku berapa tahun ya main gitar. Kelas 2 SD tuh les sampai kelas 4, terus lanjut lagi kelas 7 sampai kelas 8. Jadi nggak baru. Main piano juga sempet, aku tuh awalnya main gitar dulu baru main piano. Main piano kayak cuma 2 tahun. Rasanya jadi anak tunggal tuh gimana ya? Kayak mau sisi positif, ada sisi baiknya ada sisi buruknya sih. Cuman sisi baiknya ya mungkin jadi satu-satunya perhatian gitu lah. Kayak kalian mendapatkan perhatian yang banyak. Tapi sama aja gak sih sebenarnya kalau kalian punya adik, punya kakak, kayak setiap orang tua tuh punya cara sendiri, jika ada porsinya masing-masing gitu loh. Tapi kalau misalnya sisi buruknya, entahlah ini sisi buruk apa sisi baiknya, anak tunggal tuh istilahnya kayak jangan gagal karena harapan satu-satunya. Kenapa suka banget sama Ardhito? Karena dia berkacamata dan rambutnya curly. Enggak lah, karena bagus sekali karya-karyanya, aku suka banget. Dari lagu-lagunya enak suaranya, terus keren aja gitu, aku suka, nggak tahu kenapa, kayak wah gak bisa nih, suka banget.
visi misi hidup, visi. Aku nggak ada niat untuk nge-delete foto ini sih, soalnya kayak susah juga sih mau nge-delete juga karena orang-orang juga banyak yang nge-share videoku gitu. Aku nggak mau kayak sekaligus langsung berubah total gitu, kayak pelan-pelan. Kalau aku lagi down biasanya ngapain ya? Gak tahu, aku orangnya tuh random banget, jadi lakuin sebisa mungkin yang bikin aku nggak kepikiran. Tapi lebih banyak ke alam kayak gitu, harus nyetir, atau kalau misalnya aku lagi sedih banget disedihin aja, tapi nggak depan orang, kayak kalau lagi sendiri. Terus dengerin lagu nggak mempan, paling itu harus nyetir. Terus apa ya, paling beres-beres, misalnya depan mata aku barang berantakan, kayak kepala lagi mumet, lagi sedih, lagi pusing banget, harus beresin yang ada di depan mata sampai rapi. Kayak itu lebih buat jadi tenang gitu lah, jadinya lupa. Tapi lebih banyak itu sih aku kalau misalnya lagi sedih atau lagi ngerasa kesel atau lagi marah, harus banget nyetir, karena nggak tahu kenapa seru aja. Kalau stres ngapain ya? Mana Aslan tuh dikurung dulu 5 hari di kamarnya. Jadi Aslan tuh kayak punya kamar sendiri. Jadi di rumah aku tuh ada 2 tangga yang biasa buat ke kamar sama ada tangga yang satunya lagi. Nah, dia tuh ditaruh di kamarnya dia selama 5 hari, dan dia tuh nggak boleh dikeluarin karena ada jahitan gitu. Jadi kan dia tuh suka naik turun, dia tuh heboh banget ya anaknya, naik turun tangga. Jadi dikurung dulu di kamarnya biar nggak naik turun tangga, nanti jahitannya lepas. Kalau overthinkingin aja. Susah sih kan kalau misalnya nanya overthinking ke Virgo mah. Ini lagunya siapa sih? Kanadenu kan ya? Aku belajar naik mobil, nyetir ya. Aku nggak kursus sih. Jadi awalnya tuh aku tuh sebelum bisa mobil sebenarnya bisa motor dulu. Nah terus aku tuh kayak maksa mama, maksa bubu, apa sih ya, ego maksa bubu buat ajarin gitu. Terus kayak setiap bubu nyetir tuh kadang aku suka ngintip gimana tuh cara ngegas, ngerem, terus minum-minum. Aku kayak suka nanya. Itu tuh pas kenaikan SD ke SMP, aku kayak nanya P itu buat apa, R itu buat apa, N buat apa, gitu-gitu. Nah terus akhirnya pas aku naik ke kelas 2 SMP, diajarin, tapi kayak baru di depan komplek doang, kayak maju, cuman jalan lurus sebelum belok-belokan. Dan emang aku tuh dari kecil suka dipangku sama papa kalau papa nyetir, jadi kayak emang suka aja gitu dari kecil. Terus akhirnya aku pernah nyobain belok tuh, parkir bawa kabur sih sebenarnya, tabrak di depan rumah. Jadi kayak dekok gitu. Kalian tau dekok gak sih? Aku nggak tahu bahasanya. Ke dalam gitu mobilnya, nabrak. Terus udah di situ nggak boleh nyetir lagi. Terus akhirnya kelas 3 SMP diajarin tuh yang bener gimana, cara pakai yang bener. Nah pas saya makan kayak semua orang bawa mobil, dan aku tuh nggak boleh sama sekali bawa mobil karena nggak ada SIM, dan sekolah aku tuh di kota. Terus dulu aku tuh punya pacar. Nah pacar itu suka nitip mobil ke aku gitu aja, dan di situ aku jadi kayak sering bawa mobil dia gitu. Jadi lancarnya tuh kayak ambil mobil langsung nekat.
sebenarnya diajarin sama mama tuh cuma diajarin ini apa sih cara ngerem, karena yang paling susah dari nyetir itu ngerem. Kalau ngegas mah ya ngegas aja, udah kok gak tuh. Bisa bawa mobil dulu baru punya SIM, nggak boleh ditiru tapi ya. Cuma kamu lagi gabut ya? Sabar, vlog itu nanti bakal ada. Karena aku pakai lipstick sampai bawah sini. Bisa manual tapi nggak lancar. Parkir tuh lumayan sih. Soalnya aku udah punya SIM. Ceritain pahitnya hidup. Aduh. Kamu suka bingung gitu lah kalau jawab pertanyaan kamu kayak agak mindfuck. Kasih quotes apa sih? Satu kata buat cowok yang ghosting. Aduh, nggak bisa pakai satu kata. Tapi cewek juga sekarang banyak yang ghosting. Ini lip creamnya dari Moko yang apa, cookies tuh. Cemiayala nih, kalau misalnya kamu ketemu aku, gue tonjok ya lo. Aku nggak tahu lagu ini nggak bisa dinyanyiin, Mek. Aku ya regal itu benar sekali. Ansa, gimana tanggapannya kamu ke orang-orang yang suka toksik? Aku kalau misalnya ada orang yang toksik, aku tuh tipikal yang kayak ada satu orang yang emang ternyata berdampak buruk kepada aku, kayak emang udah di-cut aja. Maksudnya kayak temenan masih temenan, cuman aku nggak bakal bisa ramah, tetap ramah, cuma nggak bakal bisa jadi kayak, oh gini bahasanya salah guys, kayak ramah tuh ramah aja, terus Sunda banget, ramah aja, cuma kalau untuk temenan aku nggak bisa, karena aku juga termasuk orang yang picky, karena aku nggak mau merusak lingkunganku juga sih. Jadi kalau misalnya ada yang toxic terus ada yang ngomongin, aku tuh bukan tipikal yang kayak aku nyamperin orang itu terus aku nanya, aku harus klarifikasi atau penjelasannya kamu kenapa gini-gini. Enggak, kayak biarin aja. Karena aku mikirnya kalau misalnya ada orang yang gak suka, mau segimanapun kamu berbuat baik, pasti orang itu apa sih, orang yang gak, bentar guys, orang yang gak suka ya udah gak suka gitu. Segimanapun kamu mau berbuat baik, yang namanya gak suka ya gak bisa dipaksain gitu. Jadi daripada aku capek sendiri, ya cuek aja, jadi diri sendiri aja. Kalau dia makin diomongin, ya udah. Sumpah aku tuh kalau ada hal yang kayak gitu tuh tipikal yang kayak cuman ngomong, tipikal yang kayak ya udah cuek aja.
Alhamdulillah. Saya bikin video beres-beres kamar lagi dong. Kamar aku lagi nggak berantakan. Flexing. Nggak mau pakai bahasa Inggris dong. Kok jangan gitu. Kok jangan kayak gitu Cemela. Kalau di sini bisa deep talk gak ya, Cemek? Kira-kira. Tapi menurut kalian nih, aku tuh tipikal orang yang introvert apa extrovert? Ayo jawab. Jangan gitu gerak cemen, nanti aku cium kamu. Jawab. Aku introvert apa extrovert? Menurut kalian, aku introvert apa extrovert? Ambivert? Intro sih. Kenapa kalian bisa bilang aku introvert? Kenapa kalian bisa bilang aku ambivert? Kenapa kalian bisa bilang amfibi? Kurang ajar. Udah bisa bilang aku extrovert, tapi nggak ada sih yang ngomong extrovert. My lover. Udah. Jangan gitu. Kamu mah gak punya kepribadian. Iya sih, anaknya emang saking randomnya gak sih? Hah? Gitu artinya. Alfamart sih. Ha. Bukan random gak jelas apa dong? Nanti terus bilang insecure sama mantan gebetan dan pacar dong. Aduh, harus ini deh, harus jadi orang cuek. Kayak udah. Hahanya yang benar dong. Kamu coba buka aib aku di sini. Tinggi aku berapa ya? Kayak 164 ada gak sih, Mek? Guys, kayak aku mau end live deh. Karena sudah jam segini. Aku lupa besok ada kelas pagi. Maksudnya ngerasa spesial gimana? Enggak, Cemit, it's okay, Mek. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton. Sudah capek kan ngomong. Terima kasih semuanya yang sudah nonton dan menemaniku malam ini. Sampai ketemu di live dan konten selanjutnya. Dadah, jangan lupa minum, makan, dan berdoa. Selamat malam.